Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul pada malam yang penuh berkah di dalam acara closing ceremony rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-26 Kabupaten Biren dan Pekan Kebudayaan Biren yang pertama dengan tema Mahakarya Bumo Jempa tahun 2025. Selawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Bapak Hafiz Muksin SOS MSI, Kepala Balai Bahasa Aceh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Umar Solihin MHum, pimpinan dan anggota DPRA yang berhadir. Yang kami hormati Bapak Kapolda Aceh dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakapolda Aceh Brigjen Ari Wahyu Widodo. Yang kami hormati Bapak Sekda Aceh beserta rombongan, Kepala Balai BP2JK Bapak Insur Zulkarnaini beserta rombongan dari Banda Aceh. Yang kami hormati Danrem 011 Lila Wangsa Kolonel Infanteri Ali Imran. Yang kami hormati Direktur Utama Bank Aceh beserta direksi dari Banda Aceh, para bupati dan wakil bupati serta wali kota yang berhadir dan yang mewakilinya, Ketua Partai Golkar Aceh Bapak Dr. Andes Haji Tuku Muhammad Nurli SE. Yang saya hormati Wakil Bupati Biren, saudara pimpinan dan anggota DPRK Biren. Yang saya banggakan para unsur Forkopimda Kabupaten Biren, Bapak PJ Sekda Kabupaten Biren. Yang saya muliakan para alim ulama dan pimpinan daya dalam Kabupaten Biren. Yang saya hormati Dr. Andes Haji Hamdani Raden, beliau pernah menjadi PJ Bupati Biren periode pertama. Yang saya hormati Dr. Andes Haji Mustafa Aglanggang, beliau juga pernah menjadi Bupati Kabupaten Biren. Dr. Andes Amiruddin Idris SEMSI, dan beliau juga pernah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Biren. Yang saya hormati Dr. Haji Muzakkar Agani SH MSI, mantan Bupati Biren. Yang saya hormati Bapak Jalaluddin SH MM, beliau pernah menjadi PJ Kabupaten Biren, Ketua MPU Kabupaten Biren, sekaligus Imam Besar Masjid Agung Kabupaten Biren. Yang saya banggakan para tokoh pendiri Kabupaten Biren, sekaligus tokoh masyarakat se-Kabupaten Biren, dan juga tokoh masyarakat Biren yang bermukim di luar daerah yang pada malam ini alhamdulillah telah hadir bersama kita. Istri saya tercinta yang juga Ketua TPPKK Biren Ibu Sadriah SKM MKM, Ketua BKMT Kabupaten Biren, Deputi Perwakilan BI Lok Sumawe. Yang saya hormati Ketua Dewan Kesenian Jakarta Bapak Bambang Prihadi. Yang saya hormati staf ahli Bupati dan para asisten di lingkungan pemerintah Kabupaten Biren, para Kepala SKPK Kabupaten Biren, para camat dalam Kabupaten Biren, para rektor Universitas Perguruan Tinggi yang berhadir,
Kepala Instansi Lembaga Vertikal Kabupaten Birun, para pimpinan perbankan, BUMN dan BUMD, General Manager PT Aceh Energi, Bapak Suhaimi Usman Bani yang telah berhadir dari Jakarta. Saudara pimpinan partai politik baik nasional maupun partai lokal yang berhadir. Para ketua organisasi wanita dalam Kabupaten Birun. Para imam mukim dalam Kabupaten Birun. Yang kami hormati para seniman dan budayawan yang berhadir. Para bapak gesi dan aparatur gampong se-Kabupaten Birun. Yang kami muliakan para wartawan baik media cetak maupun media elektronik dan seluruh para tamu undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu dan undangan terhormat, khususnya yang telah berkenan hadir dari luar Aceh. Kami sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu di tengah kesibukan sebagai bentuk dukungan atas terselenggaranya acara yang penuh makna ini. Bapak Ibu para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Birun dan Kabupaten Simulu, Kabupaten Birun resmi berdiri sebagai hasil dari perjuangan, pengorbanan dan cita-cita mulia para tokoh masyarakat. Perjuangan ini dipelopori oleh Dr. Randes Syahbudin AR bersama Abdullah Ishak dan 7 tokoh lainnya, yaitu Ustadz Muhammad Abid Bransah, Haji Subarni Agani, Samaun Arifin, Rusli Rashid, Sofyan Ali, Zainuddin Dawud dan Alimuddin. Birun bukan sekedar wilayah administratif, melainkan entitas kebudayaan yang penuh semangat juang dan terbentuk dari interaksi panjang berbagai peradaban seperti Champa, India, Tionghoa, Turki, Arabis, serta bangsa lain yang datang belakangan. Nama Birun tercatat pada nisan Yuhanmin di Gampong Menasah Capa, Kota Juang, yang tertulis meninggal di Biruan pada 844 Hijriah atau 1441 Masehi. Penjelajah asal Venesia Marco Polo mencatat bahwa dalam teritorial Kabupaten Birun pernah berdiri kerajaan Basman di wilayah Pusangan dan kerajaan Champa yang kita kenal dengan sebutan kerajaan Jempa di Belang Sepeng dengan Kuala Jempa sebagai pelabuhannya. Bahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Raffles menyebutkan Champa yang terkenal di Nusantara adalah sebuah wilayah di Aceh dengan nama Jempa. Sejak masa kerajaan Aceh Darussalam, Birun telah menjadi daerah penting di Serambi Mekah, Nanggro Samalanga dan Nanggro Pusangan, mendapatkan kedudukan istimewa di mata Sultan Aceh, khususnya dalam bidang agama, tradisi dan pendidikan. Kepedulian Ampun Syekh Samalanga dan Ampun Syekh Pusangan dengan karya-karya mereka masih dapat kita lihat saat ini. Mulai dari situs bangunan, tradisi adat dan budaya, pendidikan maupun sumber daya manusia. Jamiatul Al-Muslim didirikan pada 24 November 1929 Masehi di Matang Gelupang II oleh sejumlah ulama seperti Tunku Abdurrahman Menasah Mecap, Tunku Haji Ibrahim Menasah Barat, dan didukung Tunku Cik Muhammad Johan Alamsyah selaku Ule Balang Pusangan. Di gedung ini pula pada 5 Mei 1939 didirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau yang lebih dikenal dengan PUSA yang diketuai oleh Tuku Dawud Bure. Pada 20 Desember 1939, PUSA mendirikan Ma'had Al-Mu'alimin atau yang lebih dikenal dengan nama Normal Islam Institute di Jalan Gayo, Simpang 4 Birun, yang kini menjadi lokasi Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Pendidikan Dayah Salafi yang digerakkan para ulama seperti Madrasah Diniyah di Dayah Tanjungan Samalanga
di bawah asuhan Tuku Syekh Abdul Hamid atau lebih dikenal dengan Ayah Hamid Samalanga, dan Dayah Cat Merak yang berada di sekitar Masjid Agung Sultan Jempa telah mengukuhkan Birun sebagai kota pendidikan dan kota santri. Kini sejumlah perguruan tinggi telah berdiri di Birun, seperti Universitas Al-Muslim Pesangan, Universitas Islam Aceh, Universitas Islam Kebangsaan Aceh, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia, dan Akademi Kebinanan Mundawarah. Di samping itu, ratusan dayah telah berdiri di Birun. Beberapa di antaranya yaitu Dayah Al-Madinatud Diniyah Babu Salam Blang Blade yang dipimpin oleh guru kita almarhum Abu Tumin, YPI Mudi Masra, YPI Umul Aiman, Babu Salam Al-Aziziyah, serta Dayah Darul Ulum Tanah Merah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada masa revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para tokoh dan rakyat Birun turut memberikan kontribusi besar. Presiden Soekarno secara khusus berada di Birun pada tanggal 18 Juni 1948. Beliau menginap di Pendopo sebagai pusat komando Divisi 5 TRI Komandemen Sumatera yang dipimpin oleh Kolonel Husein Yusuf. Di tempat ini bersama Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Jenderal Mayor Tituler Tunku Muhammad Daud Bureh, Kolonel Husein Yusuf dan Cik Mat Rahmani, menyusun strategi perang menuju front Medan area. Strategi tersebut dikenal dengan nama Birun Agreement. Dari Markas Komando Divisi 5 TRI Komandemen Sumatera di Birun dibentuk Resimen Istimewa Medan Area atau lebih disebut dengan RIMA, yang ditugaskan ke front Sumatera Timur menghalau serdadu Inggris dan Belanda yang telah menduduki kota Medan. Kolonel Husein Yusuf juga mendirikan sekolah komando militer Akademi Birun yang disebut dengan KMA Birun sebagai tempat pelatihan calon perwira dan bintara atau kadet Tentara Republik Indonesia. Radio Rimba Raya yang dioperasikan oleh Komando Divisi 5 TRI Komandemen Sumatera mengudara dari salah satu kamar pendopo Birun, menyuarakan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, para pengusaha atau saudagar Birun turut berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti Haji Abu Bakar bin Ibrahim bin Salim Bey yang sejarahnya diabadikan di Museum Kota Juang, Kabupaten Birun, dan namanya kini menjadi nama jalan pada rute Jalan Elak, mulai dari Simpang Gelanggang hingga Cot Badak. Di awal kemerdekaan, firma Aceh Kongsi yang dibangun oleh Ampun Banta Ali dan Abdullah Hasan, putra kelahiran Bukit Teguh, serta Bahrun Enson sebagai cikal bakal dari PT Bahroni yang didirikan oleh Muhammad Yusuf Bahrun asal Berawang, Birun, telah tercatat sebagai pengusaha yang hebat di level internasional. Demikian juga dengan Tuku Hamid Azwar, putra Ampun Cik Samalanga, sosok pejuang yang mendirikan Central Trading Company yang lebih disebut dengan CTC, serta Sarinah, departemen store pertama di Indonesia. Beliau merupakan perwira militer dan pengusaha yang menjadi andalan Presiden Soekarno kala itu. Hamid Azwar merupakan kakek dari Bapak Tengku Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Presiden Prabowo saat ini. Sejak 1960-an, kawasan Cegapu telah berdiri sejumlah industri seperti pabrik kawat berduri, paku dan korek api di bawah naungan firma Puspa. Kemudian berdiri pula CP Karya Teknik yang bergerak dalam industri karoseri bus medium pertama di Sumatera. Di Cegapu juga pernah berdiri perakitan sepeda motor Honda Astra, industri pelengkungan kaca dan lainnya. Dalam bidang kuliner, kita juga masih ingat dengan keberadaan Indako yang dibangun oleh Abdurrahman Ben
pada tahun 1954, serta CP Arasko yang dibangun oleh keponakan pendiri Indako, yang keduanya telah menjadikan Biren sebagai rumah kopi. Biren juga dikenal dengan produk khasnya seperti pabrik sirup 88 produksi Nusantara, serta sirup dan limun Dardanila 66 yang menjadi buah tangan. Selain itu, kedai kopi legendaris di berbagai kecamatan, serta kuliner ikonik seperti Bu Si Itek Biren, sate matang Pusangan, pulat tetet batai gelungku, Nagasari dan kuah tuhe, semakin memperkaya kekayaan budaya dan cita rasa daerah kita. Kiprah para pengusaha dari sebelum kemerdekaan hingga awal tahun 2000-an telah menjadikan Biren sebagai segitiga emas di Aceh. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, hari ini Kabupaten Biren genap berusia 26 tahun. Selama perjalanan tersebut, Biren telah dipimpin oleh beberapa bupati, mulai dari PJ Bapak Dr. Andes Haji Hamdani Raden, Dr. Andes Mustafa Aglanggang, Dr. Andes Nurdin Abdul Rahman, Ruslan M. Daud, abang kandung saya almarhum Haji Saipan Nur, dan penggantinya Dr. Muzakar Agani Esa MSI, PJ Dr. Aulia Sopyan, dan PJ Jalaluddin Esa MMM. Setiap pemimpin memiliki corak dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Meskipun demikian, seluruhnya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kabupaten Biren. Sebagai kepala dan wakil kepala daerah, saya yang dilantik pada tanggal 18 Februari 2025, kami langsung bergerak untuk mewujudkan visi Biren makmur, cerdas, damai, dan islami. Di awal masa jabatan, kami merealisasikan pembangunan sesuai visi dan misi serta tertuang dalam RPJM Kabupaten Biren. Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak besar terhadap Kabupaten Biren, namun kami tetap memaksimalkan penggunaan anggaran untuk sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dasar masyarakat. Pasca pelantikan dan menjalani program retreat di Magelang, kami terus bergerak untuk memaksimalkan program-program pro rakyat. Beberapa program utama yang telah dan sedang kami realisasikan selama 6 bulan masa kepemimpinan antara lain adalah pembenahan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi secara menyeluruh di pemerintah Biren mulai dilakukan. Pembangunan rumah permanen layak huni bagi masyarakat fakir miskin, korban bencana dan bencana alam. Bahkan anggaran untuk pembelian mobil dinas bupati dan wakil bupati, meski diizinkan secara aturan, kami pastikan selama menjabat tidak akan ada pengadaannya, dan dipastikan penggunaannya untuk pembangunan rumah layak huni bagi kaum duafa. Di samping itu, penataan beberapa ruas jalan dan jembatan yang sangat urgent telah berhasil kita benahi dalam waktu singkat, seperti pembangunan jembatan di Kampung Lawang Pedada yang runtuh beberapa waktu lalu akibat banjir. Pembangunan jalan juga kami lakukan secara merata mulai dari Gandapura sampai Samalanga. Pembangunan itu kami pastikan insya Allah akan selesai pada akhir tahun ini. Selanjutnya, pemetaan dan pengadministrasian hukum atas keberadaan aset-aset daerah Kabupaten Biren yang belum tertata dengan menyeluruh telah dicanangkan untuk di follow up dengan pembentukan tim penyelamatan aset. Saat ini tim tersebut sedang bekerja. Dalam sektor pendidikan, kami mendorong peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, juga melakukan revitalisasi sekolah-sekolah yang sangat perlu dilakukan di Kabupaten Biren. Mengingat banyak gedung sekolah yang sudah tidak layak lagi digunakan untuk proses belajar mengajar. Selain itu, pembangunan SD Negeri 2 Biren yang terbakar beberapa bulan yang lalu sudah dibangun kembali. Meski dalam kondisi efisiensi anggaran, kami terus bergerak cepat menyelesaikan pembangunan gedung sekolah tersebut. Insya Allah akhir tahun ini sudah bisa difungsikan. Begitu juga sekolah rakyat yang didamba-dambakan oleh seluruh kabupaten kota
telah berdiri di Biren. Sekolah rakyat tersebut diperuntukkan bagi anak yatim dan anak-anak kurang mampu tanpa dipungut biaya sepersen pun. Alhamdulillah, sekolah tersebut telah beroperasi mulai bulan September 2025 di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren sebagai bukti nyata kerja keras Bupati dan dinas-dinas terkait. Di samping itu, Perpustakaan Gampong Lungdanun Kecamatan Pusangan Sibakrung berhasil meraih juara 1 dalam ajang apresiasi penyelenggaraan perpustakaan umum terbaik tingkat Provinsi Aceh tahun 2025. Saya memberikan apresiasi kepada pengelola pustaka dan pemerintah Gampong Lungdanun Kecamatan Pusangan Sibakrung. Dari sektor pertanian, kami terus bekerja keras mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pendukung, meliputi perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, optimalisasi lahan pertanian, pencetakan sawah baru, serta pembukaan akses jalan usaha tani guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Terkait pembenahan regulasi tentang PDAM Krung Pusangan untuk peningkatan PAD, insya Allah akan segera selesai. Berkat upaya dan keseriusan pemerintah Kabupaten Biren bersama dukungan penuh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, tahun ini kita mulai membangun kampung nelayan merah putih di Kuala Raja, Kecamatan Kuala. Perkampungan nelayan tersebut dilengkapi dengan kostorek dan stasiun pembangkit bahan bakar umum atau SPBU untuk mendukung usaha nelayan. Kami juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Presiden seperti pembentukan Koperasi Merah Putih dan pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG. Pada 6 Oktober tahun ini, Biren mendapatkan penghargaan sebagai daerah kedua terbaik se-Aceh untuk kategori keberhasilan penurunan stunting tahun 2024. Tahun ini pula Gampong Menasah Timur Pusangan masuk calon percontohan desa anti korupsi KPK RI. Ini sebuah langkah maju bagi permodelan desa yang harus dicontoh oleh kampung-kampung lain. Saya berikan apresiasi untuk perangkat Gampong Menasah Timur. Di samping itu, Kabupaten Biren kembali memperoleh WTP pada tahun 2025 atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Biren tahun 2024. Keberhasilan memperoleh WTP ke-11 merupakan wujud nyata keseriusan Pemkab Biren dalam mengelola APBK yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, penyelesaian pembangunan rumah sakit Pusangan sebagai rumah sakit umum tipe D serta peningkatan fasilitas puskesmas guna dapat memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat Biren. Penyelesaian persoalan lahan rumah sakit Dr. Fauziah yang telah cukup lama terbengkalai, insya Allah akan segera selesai. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Pangdam Iskandar Muda, dan Rem 011 Lila Wangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran. Beliau juga salah satu putra terbaik Kabupaten Biren. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dandim 011 Biren serta juga seluruh yang terlibat. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang saya muliakan, alhamdulillah saat ini indeks pembangunan manusia di Biren meningkat dari 74,56% menjadi 75,39%. Tingkat kemiskinan turun dari 12,12% menjadi 12,10%. Dan pengangguran terbuka menurun dari 4,14% menjadi 3,93%. Capaian ini merupakan hasil kerja keras pemerintah dan stakeholder terkait yang patut kita berikan apresiasi. Pembangunan Biren bukan hanya tugas bupati dan wakil bupati, melainkan tanggung jawab bersama eksekutif, legislatif, yudikatif, serta seluruh lapisan masyarakat. Kita harus melangkah bersama dan saling berkolaborasi, serta menyamakan persepsi demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan. Kami berharap semua pihak ikut berpartisipasi, bergerak bersama untuk membangun daerah tercinta ini. Pada kesempatan ini, kami mengajak semua pihak untuk mengenang kembali pesan penting Bapak Bustanil Arifin dalam pidatonya di Biren pada tanggal 8 April 1987 yang mengajak kita bersatu padu dalam sebuah kalimat.
gemilang datang padamu bila tekad kuku berpadu. Indatu kita juga mengingatkan tentang arti penting persatuan dan kesatuan. Dalam sebuah hadis maja disebutkan, sabankeun sapu pakat, sang sinesap mengadoa. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor yang telah mendukung rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Biren dan Pekan Kebudayaan Biren yang pertama yang mengusung tema Mahakarya Bumo Jumpa tahun 2025. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, komunitas peserta dan masyarakat yang telah bekerja keras dan berkontribusi sehingga rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan meriah. Menutup pidato ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Bak bulan Oktober tahun sikurun Kabupaten Biren di Tubit SK menyebarkan intan bulan tiup kerajaan Aceh Utara. Le tokoh Biren kage pejuang urangan malam gegerija. Benar tak ingat jasa urengnya. Biren haitolan tak jaga bersama. Put kalinya yang ke-26. Mungkin nak kekurangan meahlun pinta. Kritik ngan saran lon buka ruweng. Demi kebiren tak bangun bersama. Menyena umu sehat ngan tubuh. Hud yang ke-27 berlebih mencahaya. Rakyat Biren yang ulun sayang, tapukang barisan Biren betapa jaya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri. Semoga apapun yang kita laksanakan mendapat taufik dan hidayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.